Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bismillah hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 59 sampai 64. 59 sampai 64. Ada yang baca? Enggak, silakan. Laqad arsalna ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'alim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wa'ajibtum an ja'akum min rabbikum ala rasulin minkum yurakum wa tattaqu wa la'allakum turhamun. Fakazzabu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagi lainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang berat atau hari kiamat. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, kaumku tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi
utusan dari Tuhan Ta'ala. Aku sampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantara seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu, dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat. Maka mereka berkata, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya dalam Basra, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta, kaum patah hati. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ke-59 sampai 64 ini membahas tentang generasi manusia setelah Nabi Nuh alaihissalam atau zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah sebelumnya pada ayat ke-11 itu Allah menerangkan tentang generasi awal pembentukan manusia, yaitu dari mulai Adam alaihissalam. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam ini terjadi perubahan-perubahan. Di awalnya ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dengan anak-anaknya, mereka pada muslim atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sekian abad, ada yang menyebutkan sekitar 10 abad dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh alaihissalam, ada yang menyebutkan 7 abad ya. Berarti sekitar, ada yang menyebutkan 1000 tahun, ada yang menyebutkan 700 tahun ya. Dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam itu ya biasa begitu manusia ya. Awalnya semuanya mukmin, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin ke sini semakin terus ya terjadi korosi iman gitu. Ya. Sampai kepada ada seorang keturunan Nabi Adam alaihissalam ya, itu sudah sekian abad, yang mukmin, yang beriman, yang soleh, kemudian meninggal ya, dia selalu diikuti oleh yang lainnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal kemudian disucikan, karena untuk menghormatinya maka membuat semacam patung, kalau sekarang mah ya patung orang itu, orang yang soleh ini sebagai penghormatan kepada orang yang soleh gitu. Awalnya seperti itu, hanya sekedar menghormati saja, tapi kemudian setelah itu semakin kesini semakin ajarannya itu semakin melenceng gitu ya. Pada akhirnya kemudian bukan hanya sekedar menghormati ulama itu saja, tetapi juga dijadikan sebagai wasilah untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya sekedar wasilah. Lama terus setelah jadi wasilah, bukan hanya sekedar wasilah. Bahkan wasilah ini, ulama ini dijadikan sebagai yang lebih penting daripada Allah sendiri gitu. Nah, yang kemudian akhirnya malah disembah. Nah itu awalnya seperti itu. Ya. Sehingga kesininya itu udah muncul banyak sekali
gambaran atau patung-patung orang yang suci yang kemudian disembah, dijadikan sebagai dewa. Dijadikan sebagai dewa. Jadi awalnya itu penghormatan, tetapi kemudian menjadi pendewaan, gitu. Pendewaan manusia. Kalau ya, zaman sekarang juga sama seperti itu. Kalau semuanya tidak ada orang-orang atau ulama-ulama atau ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau apalagi para pendai ya, para dai, para mubalik dan sebagainya yang terus menyebarkan dan meluruskan agama kita, maka itu akan terjadi seperti itu ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini subur gitu ya, untuk pengajian-pengajian itu masih subur ya. Mau pagi, subuh, siang, bahkan sampai malam, sampai tengah malam itu masih ada pengajian. Ya. Nah, kemudian karena sudah mulai melenceng begitu, maka Allah menurunkan seorang rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nah, masing-masing ada keturunan dari Nabi Adam alaihi salam ya. Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian cucunya menurunkan Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang menyebutkan itu memang anak Nabi Idris gitu. Ya. Kita baca ayatnya mulai dari ayat ke-59 ya. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berperan untuk menyebarkan agama Islam pada waktu itu ya. Islamnya bukan Islam seperti sekarang ya. Islam zamannya Nabi Nuh. Ya. Sama, intinya sama, tetapi syariatnya yang berbeda ya. Cara sholatnya, cara ibadahnya mungkin yang berbeda ya. Walaupun secara inti ketauhidan itu sama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Ya, kaumnya yang tadi sudah mulai banyak penyimpangan-penyimpangan di sana sini, penyembahan dan kepada selain Allah dan sebagainya. Maka diutuslah, kami utus kata Allah Nuh kepada kaumnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh sebagai risalah dari Allah Subhanahu wa taala? Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Itu ya. Yang pertama, sembahlah Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak mengajak ini. Semuanya mengajak ini. Ya, dari mulai Nabi Adam terus sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Nuh juga begitu. Faqala ya qaumi ibudullah, sembahlah wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya. Malakum min ilahin ghairuh. Ya. Tidak ada sesungguhnya tidak ada ilah bagi kamu, malakum min ilahin. Tidak ada bagi kamu ilahun, satu Tuhan pun, ilahun ghairuh, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bahwa tidak ada yang pantas untuk dijadikan Tuhan yang harus disembah oleh kita, oleh kamu, wahai kaumku, ya, selain Allah, ghairuhu, selain Allah. Nah itu. Maka sembahlah oleh kamu hanya Allah saja. Selain itu bukan Tuhan. Selain itu bukan Tuhan. Apapun yang sehebat apapun itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang pantas untuk disembah oleh kamu atau oleh kita semuanya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut
takut kepadamu, ya, untuk mendapatkan adab, siksa pada hari yang agung, yaumin azim, pada hari kiamat. Jadi kalau yang pertama Nabi Nuh itu mengenalkan Tuhan yang sesungguhnya yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam mengenalkan tentang kehidupan, bahwa kehidupan kita ini bukan hanya dunia saja, tetapi kita semuanya akan hidup di akhirat nanti yang lebih lama, ya, yang lebih agung, yaumin azim, ya, hari yang agung. Ini bukan hari yang besar lagi, hari yang agung, ya, yaumin azim. Ini kata Nabi Nuh alaihi salam, kau harus menyembah kepada Allah, ya, jangan menyembah kepada yang lainnya selain Allah. Kemudian jangan sekali-kali kamu melanggarnya, menyembah kepada selain Allah. Karena apa? Karena aku takut, kata Nabi Nuh, engkau akan disiksa kalau kamu tidak taat. Engkau akan disiksa pada hari kiamat. Gitu. Jadi ya, menyembah kepada Allah, tidak melanggarnya, kemudian nanti kita akan hidup yang enak di hari kiamat. Kalau tidak, kalau melanggar, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka adzaba yaumin azim, siksa yang sangat pedih di hari yang agung atau hari kiamat. Apakah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mereka menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh atau tidak? Ya, kita lihat di ayat selanjutnya. Qalal mala'u min qaumihi. Qala al mala'u, berkatalah ya. Al mala' itu pemuka-pemuka, ya, pemimpin-pemimpin, para pemimpin dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Al mala' min qaumihi, ya, para pemuka dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang mereka katakan? Inna, sesungguhnya kami, sungguh kami, lanaraka, betul-betul, ya, betul-betul melihat engkau itu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, ya, dalam kesesatan yang nyata. Seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, tidak berbohong, amanah, ya, tabligh, fatonah, cerdas, gitu. Itu dimiliki oleh setiap rasul, tapi dianggap oleh kaumnya sebagai orang yang sesat. Ya, artinya bahwa mereka, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu diwakili oleh para pemimpinnya itu tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Nah, ini kenapa? Karena merasa aneh mereka. Anehnya kenapa? Loh, kok ini ada orang tiba-tiba datang mengajak untuk menyembah kepada apa yang tidak pernah kita sembah. Nah, gitu kan? Yang disembah oleh mereka kan patung-patung itu. Ada juga yang ke api, ada yang ke matahari dan sebagainya. Nah, tapi ini disuruh nyembah kepada Allah yang tidak nampak, gitu. Allah tidak nampak. Mana Allahnya? Tidak ada, kan? Nah, itu. Nah, ya, sehingga mereka mengatakan bahwa Nuh ini udah gila nih. Ini Nuh ini udah sesat, gitu. Fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, gitu. Ini kenapa mereka seperti itu? Karena sudah fanatik di dalam hati terhadap penyembahan kepada patung-patung itu.
Kalau orang sudah fanatik di dalam dirinya terhadap sesuatu, maka kecintaannya sangat mendalam kepada itu gitu. Dan kalau sudah cinta yang mendalam itu sudah tidak rasional lagi gitu. Tidak rasional lagi. Ya. Kalau dirasionalkan kan apa yang bahkan seperti itu gitu. Tapi sudah tidak rasional lagi karena sudah cinta yang mendalam kepadanya. Ya. Kalau sudah cinta yang mendalam kepadanya, kata Rasulullah, maka orang itu akan menjadi abduhu, menjadi hambanya. Gitu. Oleh karena itu kalau cinta terhadap sesuatu material itu jangan berlebihan. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna bagidoka yawmamma. Cintailah kekasihmu atau sesuatu yang kamu cintai itu sekedarnya saja. Ya, karena boleh jadi suatu saat dia akan menjadi musuhmu atau sesuatu yang tidak disukai oleh kamu. Ya, nanti di akhirat tentu tidak disukai itu, ya, malah dimusuhi. Tetapi kalau kita pun bermusuhan jangan berlebihan. Nah, kecuali merasa musuh kepada setan itu harus benar-benar merasa bahwa dia benar-benar musuh gitu. Karena setan itu akan menjadi musuh yang nyata, yang abadi. Tapi kalau antar manusia itu permusuhannya hanya sebentar saja. Ya. Wabgid bagi doka haunamma asa an yakuna bagi habibaka yaumamma. Ya, musuhilah musuhmu sekedarnya saja karena suatu saat dia akan menjadi kekasihmu atau apa yang kamu sukai. Nah, ini sudah mendalam kecintaannya, fanatismenya kepada patung-patung itu. Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, walaupun dia seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar, tidak salah, tidak melenceng untuk keselamatan dunia dan akhirat, itu sudah tidak kebayang lagi di dalam dirinya. Dianggapnya menyimpang gitu. Fi dolalim mubin. Mungkin kalau zaman sekarang itu kecintaan kita ini manusia sekarang itu kepada materi berupa uang, pulus, dolar, gitu. Itu kalau terlalu mencintai pada itu, maka dia akan diperbudak oleh uang. Itu kata Rasulullah SAW ya. Jadi kalau kita mencintai terlalu berlebihan terhadap dunia ini, maka kita akan menjadi budaknya dunia ini. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Apa jawaban Nabi Nuh atau bantahan Nabi Nuh terhadap tuduhan dari mereka kaumnya? Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi, ya, tidak ada di dalam diriku atau pada diriku dhalalatun, kesesatan. Ya. Tidak ada sedikit pun di dalam diriku, bahkan tidak ada sedikit pun keinginan untuk berbuat ad-dolalah, ya, kesesatan. Ya, apa yang aku sampaikan itu bukan dari diriku sendiri, ya. Bukan dari diriku sendiri, bukan atas nafsuku sendiri. Wama yantiqu anil hawa, ya. In huwa illal wahyu yuha. Tapi itu adalah semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinni, tetapi aku ini rasulun, utusan, mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Dari Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan binatang, menciptakan pohon-pohonan, menciptakan benda-benda, menciptakan semuanya. Alam ini yang begitu luas kelihatannya oleh kita. Itu semuanya diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku ini utusan Tuhan.
Maka segala yang aku sampaikan itu adalah risalah dari Tuhan pencipta alam ini, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Uballigukum risalati Rabbi. Aku hanya menyampaikan saja kepadamu risalah kerasulan, syariat ya, dari Tuhanku. Jadi yang disampaikan itu semuanya adalah dari Allah, bukan sama sekali dari diriku sendiri. Aku menyampaikan wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kamu. Ya. Ini tugas aku itu hanya menyampaikan kepada kamu dan memberikan nasihat kepada kamu. Jadi bukan apa namanya? Aku ini bukan malaikat, atau aku ini bukan Tuhan, aku ini bukan apa, tapi aku hanya Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya dan untuk memberikan nasihat kepada kamu. Kalau yang namanya nasihat itu ya, yang namanya nasihat itu ya semuanya baik gitu. Apa ada nasihat yang tidak baik? Bukan nasihat kalau gitu, itu memprovokasi. Tapi kalau nasihat itu semuanya baik ya. Nasihun amin, nasihat yang terpercaya, kebaikan yang terpercaya yang disampaikan. Wa ansahu lakum, dan aku menasihatimu. Nah, kemudian apa? Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku adalah orang yang mengetahui dari Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Itu tentang apa? Tentang bagaimana menyembah pada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, ya, bagaimana akidah, syariah, hakikat, ya, ma'rifah, itu aku lebih tahu, aku tahu. Nah, sedangkan kamu tidak tahu itu. Ya. Kamu tidak diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beragama. Tapi aku ini adalah orang yang diberi tahu oleh Allah. Aku diberitahu oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalahnya, atau sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang risalah ini, tentang kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat ya. Jadi itulah, seorang rasul itu memang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada seorang yang fatonah, orang yang cerdas ya, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama, diberikan wahyu untuk akidah, untuk syariah. Tidak ada seorang rasul yang tidak tahu tentang syariat gitu ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, agar supaya umatnya tidak melenceng, supaya hidupnya selamat dunia dan akhiratnya. Jadi yang pertama, aku menyampaikan kepadamu risalah-risalah. Yang kedua, aku menasihati kamu. Dan yang ketiga, aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Itu ya. Nah, ini juga seorang ulama itu ya, tentunya dinamakan ulama itu orang yang mengetahui tentang agama ya. Ini orang yang lebih tahu tentang agama dibanding dengan orang-orang awam. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum. Dan apakah kamu tidak percaya atau heran? Ya. An ja'akum, datangnya kepadamu, dzikrun itu peringatan, mir rabbikum, dari Tuhan.
ala rajulim minkum, melalui seorang laki-laki dari golonganmu sendiri. Artinya ini apa? Kenapa kamu tidak percaya? Merasa heran. Lah, kok begini ya? Kok begitu ya? Nuh itu kok begitu ya? Heran. Karena tidak sama dengan yang lainnya. Yang lain menyuruh untuk menyembah kepada patung, untuk memberikan sesajen dan sebagainya. Lah ini malah melarang. Malah suruh menyembah kepada yang lain yang tidak jelas gitu menurut mereka. Apa kamu merasa heran gitu? Heran kepadaku gitu. Nah ini. Padahal liyungdirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Padahal dia itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kamu, mengingatkan ya, supaya kamu tidak bengkok, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah. Wala'allakum turhamun, dan juga agar supaya kamu itu mendapat rahmat. Ya, rahmat dalam kehidupan dunia dan akhirat itu penting ya, punya atau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang diberikan rahmat dalam kehidupannya ya akan berjalan dengan baik dan enak gitu. Rahmat itu yasmalu kulla syai'in. Ya, termasuk segala macam itu rahmat itu. Bisa rizki yang berupa materi ataupun non materi, bisa ketenangan, bisa kebahagiaan, keselamatan, itu rahmat. Ini kan diperlukan oleh kita. Kamu perlu ketenangan dalam hidup, kamu perlu kebahagiaan dalam hidup, kamu perlu ya keselamatan dalam hidup. Maka bertakwa kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Nah, insya Allah akan mendapatkan rahmat dalam kehidupan itu ya. La'allakum turhamun. Nah, ini orang yang mengajak kamu kepada kebaikan, mengajak kamu kepada keselamatan supaya kamu selamat dunia dan akhirat, supaya kamu itu bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Loh, malah dimusuhi oleh kamu. Kamu merasa heran kepadanya gitu. Nah ini. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini. Nah, setelah bertahun-tahun Nabi Nuh alaihissalam itu dalam riwayat disebutkan beliau mengajak umatnya, mengajak kaumnya itu sampai sekitar 900 tahunan. 900 tahunan. Ya, mengajak kepada kebenaran, kepada agama, ya, pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan 900 tahun mengajaknya. Dakwah terus. Tapi diejek terus. Ya. Tidak diikutin oleh mereka. Tidak diikutin oleh mereka. Ribuan kaumnya, ya, dari sekian ribu itu ada yang ikut. Yang ikut itu di akhir itu hanya berapa orang. Bahkan anaknya sendiri, Kan'an dan istrinya, tidak ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan ya. 900 tahun. Ya. Sampai pernah Nabi Nuh alaihissalam mengeluh, ya, wahai Tuhanku, aku sudah dakwah kepada kaumku siang malam gitu. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan nahara. Ya, Tuhanku, aku sudah berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Falam yazidhum, tetapi
belum sedikit pun bertambah keimanan di dalam diri mereka. Jadi tidak menambah greget terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan berbagai macam cara ini itu dan sebagainya, tetap aja mereka tidak mau, ya, tidak mau, ya. Bahkan illa nufuro, mereka semakin menjauh, ya. Bahkan mereka semakin menjauh, ya. Maka pada waktu itu mungkin saking sudah sudah lama gitu, sudah lama tapi tidak ada yang ikut, sehingga ya Nabi Nuh alaihissalam menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang-orang yang kafir kepadamu ya Allah udah dihabisin aja gitu, ya, binasakan aja semuanya kecuali yang beriman. Itu permintaan dari Nabi Nuh alaihissalam, ya, supaya nanti muncul generasi baru yang semuanya beriman. Nah, maka Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat kapal, ya. Membuat kapal di mana? Di daratan. Bagaimana cara orang yang tidak punya ilmu membuat mobil disuruh untuk membuat mobil, kira-kira bisa nggak? Ya, kalau manusia biasa nggak akan bisa, ya. Kecuali kalau orang yang benar-benar punya ilmu itu atau diberikan oleh Allah ilmu untuk membuat itu. Peralatan tidak ada, apa? Kalau zaman sekarang kan banyak sekali peralatan-peralatannya juga. Mungkin lebih gampang sekarang ya kalau bikin kapal. Karena peralatan-peralatannya sudah ada, tinggal beli ini, asalkan punya uang bisa bikin gitu. Nah, bisa nyuruh insinyur dan sebagainya untuk membuat kalau punya uang, ya. Atau punya biaya. Nah, Nabi Nuh tidak ada alat, tidak ada apa, ini bikinnya dari apa gitu. Bagaimana caranya dan sebagainya. Ya. Apa yang membuat Nabi Nuh bisa bikin kapal? Apakah dengan ilmunya? Ilmunya tidak punya. Nah, yang bisa Nabi Nuh membuat kapal itu karena apa? Karena taat. Itu aja. Taat kepada Allah. Disuruh bikin kapal, oke. Bagaimana caranya? Oh, ntar malaikat yang ngasih tahu nih begini. Ngambil dulu pohon, nebang dulu pohon. Nebang pohon. Walaupun tidak tahu bagaimana ini cara pohon untuk apa gitu ya. Nah, tapi percaya aja Nabi Nuh alaihissalam kepada perintah Allah dan taat. Nah ini seorang Rasul seperti itu ya. Ya tidak usah mikir gimana itu. Udah, taat aja udah. Taat. Sama dengan kita beribadah kepada Allah. Disuruh oleh Allah untuk sholat. Jangan tanya sholat itu, untuk apa nih sholat? Ngapain sholat kok begini? Udah ikutin saja. Nah, itu kalau syariat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Taat saja. Maka Allah akan memberikan rahmat. Nah, terus bagaimana ini? Pohon apa yang harus ditebang? Katanya sih pohon jati kan ya. Pohon jati katanya ya. Ada penelitian itu. Nah, kalau pohon jati adanya di mana? Di Jawa. Ya udah ke Jawa. Jalan dengan pakai apa gitu, Allahu alam. Dia ikutin saja. Ya dah, saya ke Jawa. Oleh Allah diberikan kekuatan untuk bisa ke Jawa dengan apa? Dengan sekejapan bisa aja, gitu ya. Yang penting kamu itu taat aja udah taat. Gitu. Nah, ya, taat. Jawa, nebang pohon. Lah, ini bagaimana cara nebangnya? Ya udah ambil batu, pakai batu. Ya udah saya ngambil batu, taat aja gitu. Terus pakai batu nggak bisa, batunya digimanain? Batunya diasah dulu. Wallahu alam ya. Nah itu semua. Yang penting taat. Nah dengan ketaatan itulah maka Nabi Nuh alaihissalam bisa membuat kapal, ya,
al-mashhun fil fulkil mashhun, kapal yang penuh berdesakan dengan manusia, binatang, peralatan-peralatan lain untuk makan dan sebagainya, ya kan? Perbekalan, bayangkan. Dari dulu zaman Nabi Nuh sampai sekarang nggak pernah ada kapal yang seperti itu, ya. Dimuat manusia, kemudian binatang, kemudian manusia beriman semuanya. Kalau sekarang ada nggak kapal yang semuanya orang beriman gitu? Kemudian seluruh binatang satu pasang, seluruh binatang semuanya diangkut ke situ. Udah, kata Allah perintahkan agar semua binatang dari seluruh dunia ini dimasukkan ke kapal itu. Bayangkan. Kalau tidak ada rasa taat yang tinggi dari Nabi Nuh alaihissalam, apakah bisa itu? Ya, nggak bisa. Kalau Nabi Nuh menyangkal sekali aja, nggak ada, susah, udah, nggak jadi itu kapal. Ya, tapi taat itulah yang membuat Nabi Nuh diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seluruh binatang dari seluruh dunia itu sepasang dimasukin ke kapal itu. Apakah ada sekarang kapal pesiar yang besar sekali kayak Titanic, yang dimasukkan ke dalamnya itu manusia yang soleh semua, yang beriman semua, kemudian seluruh binatang, ya, seluruh macam binatang, mungkin termasuk dinosaurus. Apa ada waktu itu dinosaurus ya? Kira-kira masih ada nggak dinosaurus? Kalaupun ada, gede banget tuh dinosaurus ya. Ya nggak usah yang gede-gedenya, ya anaknya aja dimasukin kan bisa. Yang penting dinosaurus gitu, bisa. Ya gitu ya, jadi semuanya nih. Ya luar biasa itu. Fil fulkil mashhun, kapal yang penuh berdesakan dengan manusia, binatang dan berbagai macam perbekalan. Nah itu untuk semua ya, perbekalan untuk semua. Nah, siapa yang harus dimasukkan ke dalam kapal ini ya Allah? Seluruh orang yang beriman. Ada berapa ternyata dari sekian ribu manusia dari kaum Nabi Nuh alaihissalam itu ternyata hanya berapa? Hanya 40 pasang manusia yang beriman. 40 berarti ada 80 orang ya. Sama Nina 80 orang dimasukkan ke situ. Semuanya orang yang beriman. Semua orang yang selain beriman itu ya ugriku ditenggelamkan oleh Allah dalam air bah itu, termasuk anaknya Nabi Nuh sendiri itu ya. Jadi kenapa mereka ya fakadzabuhu, mereka itu berdusta walaupun sudah diingatkan dengan berbagai macam ingatan sampai 900 tahun oleh Nabi Nuh alaihissalam, mereka tetap menolaknya. Kadzabu fa anjainahu walladzina ma'ahu fil fulki, maka kata Allah kami selamatkan. Nah, kami selamatkan dia Nabi Nuh alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh itu, fil fulki, dalam bahtera, ya dalam bahtera. Semua manusia yang kafir, yang tidak beriman ditenggelamkan. Wa aghraqnal ladzina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkan ya orang-orang yang menolak, orang-orang yang berdusta terhadap ayat-ayat kami. Jadi orang-orang yang kafir semuanya dimatikan. Berarti di dunia ini pada masa itu tidak ada lagi orang yang kafir. Semuanya mukmin. Ya. 80 orang itu semuanya mukmin. Nah, kita ini keturunan dari dzurriyyata man hamalna ma'anuh. Ya, dari keturunan, dari dzurriyyahnya orang-orang yang
kami angkut bersama Nabi Nuh alaihissalam dalam kapal itu yang diselamatkan itu. Berarti kita ini termasuk orang-orang yang keturunan orang beriman semua ya, benar nggak? Jadi kita ini ya merupakan keturunan dari orang-orang yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ada yang dari anaknya Nabi Nuh. Ada berapa itu anaknya ya? Ham, Sam, Yapit, ya. Ada 3 atau 4. Nah, itu dari situ kemudian menyebar, ada yang ke Eropa, ada yang ke Arab, ada yang ke Asia, ada yang ke Afrika, ya, ada yang ke mana? Daerah pedalaman dan sebagainya itu ya. Semuanya itu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dari keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh dan dari keturunan Nabi Nuh. Dari keturunan Nabi Nuh dan dari keturunan orang-orang mukmin yang dibawa bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam di dalam kapal itu, dari 80 orang itu ya, kita ini ya. Jadi kita semuanya keturunan dari orang-orang yang beriman. Semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aghraqnal ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang menolak atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta atau mata hati. Buta mata hatinya. Buta mata hatinya. Ya. Kalau matanya bisa melihat, tetapi hatinya buta gitu. Nah, ini orang yang kafir. Orang yang kafir yang tidak mau menerima ayat-ayat Allah, tidak menerima syariat Allah, menerima agama Allah, tidak mau menerima Rasul Allah. Tidak percaya dengan adanya hari kiamat nanti. Itulah yang disebut atau dilaqabi oleh Allah sebagai kaum yang buta hatinya. Ya, orang yang buta hatinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang disampaikan tadi. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya, karena yang benar hanya dari Allah. Ya, yang salah dari saya sendiri. Dan saya pun masih tetap terus belajar. Monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh setelah 900 tahun dia baru mengeluh, dia berdakwah. Jadi kalau kita kadang-kadang nasihatin orang harus artinya kesabarannya ada luar biasa. Pertanyaannya adalah konsep berdakwah itu sampai mana sih? Sampai orang itu dulu sama kita, sampai dia kita dari sekali aja udah cukup, itu udah lepas dari jawab kita sampai sampai tapi itu sama. Iya. Yang kedua, kalau Nabi Nuh itu kan kenapa enggak, kalau ada yang nabi-nabi yang cara berdakwah ini agak keren gitu. Kayak ini dia mungkin Nabi Isa itu bisa menghidupkan guru apa ya, dengan punya Tuhan, dia punya itu punya
mujizat gitu kan. Itu artinya wajib melihat ini dia Nabi benar bisa benar kayak Nabi Muhammad bisa bulan-bulan. Iya. Itu kan baru di akhir dikasih azab gitu kan. Umatnya gitu. Maka Allah nggak untuk itu gitu kan diberikan mujizat, tapi sebelum umatnya itu bisa percaya sama ini. Iya. Jadi artinya dakwah Nabi itu seperti apa, maksimal apa gitu kayak umatnya itu benar-benar 40 orang gitu ya. Allah butakan apa jadi konsep kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya konsep dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Adam diturunkan dari surga juga konsepnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang konsep dakwah ya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Dakwah itu harus terus sampai kita mati ya. Kita harus terus berdakwah atau mengajak. Tawasau bil haq atau tawasau bis sabr itu seumur kita masih hidup dan kita bisa gitu. Seumur kita bisa. Dengan cara apa? Ya dengan cara apa aja. Kalau yang bisa dengan ceramah ya dengan ceramah. Kalau yang tidak bisa ceramah ya jangan dipaksakan dengan ceramah. Mungkin bisa dengan memberikan nasihat dengan cara yang lain. Ada yang jadi ketua RT umpamanya, kan bisa. Sebagai ketua RT malah lebih punya kekuasaan. Ya, bisa itu. Kepada kebaikan-kebaikan gitu. Terus saja. Kemudian adapun hasil dari dakwah itu bukan tugas kita ya. Kita hanya menyampaikan saja wa ma alaina illal balagul mubin. Ya, tidaklah atau bukanlah tugas kami kecuali kami itu hanya menyampaikan saja atau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan saja. Ya, dengan penyampaian yang mubin, yang sejelas-jelasnya. Artinya kalau orang mau berdakwah itu harus dibekali dengan ilmunya yang sampai sejelas-jelasnya sehingga orang itu paham apa yang disampaikan. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu ya. Tapi harus berusaha agar supaya sebelum ngajar itu ya baca dulu gitu. Jangan ngajar asal ngajar baik sehingga akhirnya malah salah gitu. Nah, ya balagum mubin. Apa namanya? Wa ma alaina illal balag al mubin. Ya, penyampaian yang benar-benar jelas, mubin. Tuh. Nah, jadi itu ya, kita berdakwah terus sampai kita mati, ya, dan itu akan terus mendapatkan pahalanya ya, ya pahalanya sampai kita mati. Tapi kalau masalah hasilnya serahkan kepada Allah, tawakkal Allah, serahkan kepada Allah, terserah, ya, terserah Allah mau menjadikan dia itu menjadi sadar atau tidak sadar. Itu sih tugasnya Allah Subhanahu wa taala, bukan tugas kita. Nah, tapi kita tetap harus punya keinginan agar supaya semuanya itu baik gitu. Semua manusia itu baik, semua muslim ataupun non muslim semuanya menjadi baik. Itu punya keinginan untuk itu. Hirsun, ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun. Nah, kayak Rasulullah itu harisun. Jadi ada keinginan yang tinggi sekali yang menginginkan agar semua orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang baik, termasuk dirinya sendiri. Kalau kita ya. Itu. Kemudian caranya Nabi Nuh alaihi salam untuk berdakwah 900 tahun ya.
Berarti banyak sekali cara yang sudah disampaikan oleh beliau. Termasuk sesuatu di sini yang a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Artinya bahwa beliau juga diberikan mukjizat yang bisa melihat sesuatu yang berada di balik layar namanya. Kalau kita kan hanya bisa melihat yang ada di depan layar saja, di depan mata kita. Di belakang kita tidak bisa melihat. Tapi Nabi Nuh atau nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Isa alaihissalam itu bisa mengetahui sebenarnya a'lamu minallahi ma la ta'lamun, mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui, bisa melihat apa-apa yang tidak kamu lihat. Itu diantaranya ya. Pasti Nabi Nuh alaihissalam juga diberikan mukjizat-mukjizat lain ya, mukjizat-mukjizat yang membuat manusia itu menjadi kagum gitu ya, menjadi kagum. Tapi mungkin karena kaumnya itu sudah benar-benar kecintaannya terhadap kemungkaran atau terhadap kekufuran itu yang luar biasa, sehingga hanya 40 pasang, hanya 80 orang ya yang ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh tadi itu bikin kapal. Bayangkan bikin kapal yang besar yang bisa memuat 80 orang, kemudian binatang-binatang dengan berbagai macam jenis dari seluruh dunia. Ya, kemudian peralatan-peralatan lainnya, dan bisa berlayar di atas lautan, dibikinnya di padang pasir lagi. Dibikinnya di padang pasir. Makanya orang jadi pada menyaksikan ini untuk apa itu bikin kayak begitu gitu. Ini kapal. Lah, kok kapal dibikinnya di padang pasir? Ya udah ikutin aja. Aku nggak percaya, malah pada buang air besar di situ. Ya. Ada orang yang pengen buang air besar karena nggak ada ini, mungkin akhirnya kapalnya diberakin gitu ya, kalau bahasa kitanya. Berakin. Semua yang mau berak di situ. Sampai penuh. Akhirnya ada seorang yang buta, kemudian berak di situ, terpleset, jatuh ke dalam, itu bisa melihat gitu. Nah ini juga kan mukjizat juga Nabi Nuh. Kapalnya itu gitu. Pada sembuh tuh. Sehingga orang banyak yang berobat ke situ. Yang sakit korengan, yang sakit mata, yang sakit hidung, sakit kepala dan sebagainya, kalau pengen sembuh nyemplung ke situ. Wah, ribuan orang tiap hari, tiap saat pada berobat ke situ. Lama kelamaan habis. Ya kan, karena tiap hari diambilin terus untuk berobat ya. Itu yang tadinya mau dijadikan sebagai sesuatu yang yang menghinakan, yaitu dengan kotoran itu justru malah jadi jadi obat gitu. Nah itu Allah ya, itu skenario dari Allah. Habis ya, kotoran jadi habis dijadikan obat, sampai tinggal yang kotoran dikerokin itu, semuanya pada ngerokin kapal. Jadi jadi klimis kapalnya kan. Kayak dicat gitu, kayak di amplas, tinggal dicat aja kalau kita mau ya. Nah itu juga kan mukjizat ya dari Nabi Nuh. Tapi orang sudah seperti itu masih aja tetap tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam, tidak percaya pada Allah, tidak percaya kepada hari kiamat. Padahal sudah diperlihatkan mukjizat seperti itu. Ya, itulah manusia yang sudah kecintaannya terhadap sesuatu itu, sudah fanatik terhadap sesuatu, akhirnya kebenaran itu tertutup di dalam hatinya itu ya. Walaupun dia bisa melihat dengan mata kepalanya kejadian seperti itu, tetapi hatinya tertutup, sehingga ya sudah seperti anjing menggonggong, kapilah
berlalu aja gitu ya. Orang yang dakwah itu dianggapnya anjing menggonggong, maka kafilah tetap berlalu gitu. Nabi Nuh dianggapnya anjing menggonggong. Nah, gitu. Nah, cukup ya? Cukup Pak? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.